Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memberikan kami kasih karunia. Dan mengucap syukur Tuhan mengundang kami dalam ibadat ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan boleh juga memberkati setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dipersiapkan untuk menikmati satu lagi Jumat Agung pada nanti hari Jumat. Biar kami sebagai jemaat Tuhan melihat bagaimana cinta kasih Tuhan yang hadir, yang nyata melalui anak-Mu yang mati di atas kayu salib. Biarlah kami semua juga menyadari bahwa kami ini tidak layak, tetapi Engkau memberikan kami kasih karunia. Berkatilah kami, berkati hamba-Mu, biar hamba-Mu selalu menyenangkan Kristus, bukan manusia. Biar firman Tuhan ini Tuhan taruh, dan berkatilah masing-masing kami yang mendengarkan firman Tuhan. Biar kami semua disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih ya Bapa, berbelas kasihanlah kepada kami. Demi nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam satu minggu terakhir bagaimana Yesus Kristus nantinya pada hari Jumat akan disalibkan. Kita akan membaca bagaimana dua orang yang Tuhan perkenankan ditulis di dalam Alkitab untuk menjadi gambaran bagaimana kondisi manusia seutuhnya, yaitu Yudas sebagai seorang yang mengkhianati dan juga Petrus sebagai tokoh yang penting, tokoh yang sebagai pemimpin gereja. Itu dituliskan di dalam Alkitab yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kita akan membaca secara bergantian Matius pasal 26. Kita akan membaca terlebih dahulu perikop yang pertama, yaitu ayat 14 sampai 16. Kita akan baca bergantian, lalu kita akan lanjut ke perikop berikutnya. Matius pasal 26 ayat 14 sampai ke 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala, ayat 15. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadaku. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kita masuk ke dalam perikop kedua. Kita akan membaca bergantian di ayat 69 sampai kepada pasal 27. Ayat ke-10. Ada 2 perikop, kita akan membaca secara bergantian. Saya terlebih dahulu ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Ayat 70. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Selanjutnya ayat 20, pasal 27. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini adalah uang darah. Itu sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu terakhir, minggu
terakhir kita sudah renungkan, dan kita masuk ke dalam final weeks. Bagaimana Allah menyatakan cinta kasihnya di dalam kayu salib. Tapi di dalam Matius, kita akan melihat bagaimana Matius menukiskan minggu terakhir dengan begitu detail. Dari pasal 21 sampai kepada pasal terakhir. Bagaimana Kristus itu disesakan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Pasal 21, jika Bapak Ibu melihat, itu adalah bagaimana Yesus berpesan kepada murid-muridnya, ambillah keledai, kita akan masuk ke Yerusalem. Dan situ kita tahu, itu ada suatu puji-pujian kepada anak Daud. Hosiana, Hosiana, diberkatilah anak Daud. Tetapi saat yang sama, 5 hari kemudian, di hari Jumat, orang yang sama yang berseru Hosiana, Hosiana, juga berseru, enyahkanlah dia, salibkanlah dia. Makanya suatu tragedi, Bapak Ibu. Orang yang sama memuji nama Tuhan, tetapi dalam waktu yang sangat singkat menjual Tuhan. Ada suatu tragedi kemanusiaan, tragedi sepanjang zaman, karena manusia menjual Kristus, Allah yang menjadi manusia itu. Manusia yang tidak bersalah, yang mati menggantikan kita jual, kita ganti dengan Barabas. Dan ini suatu tragedi. Maka kita akan melihat 1-2 tokoh, Yudas dan Petrus, menjadi gambaran pengkhianatan, penyangkalan. Yudas adalah orang yang Tuhan berikan anugerah begitu banyak, Bapak Ibu. Dia tinggal, dia kenal, dia tahu siapa Sang Firman itu. Bahkan dia melayani bersama-sama Sang Firman. Dia tidur, dia makan, ikut perjamuan kudus. Dia memberitakan firman Tuhan. Dia mengusir setan. Dia menyembuhkan orang. Tetapi akhir hidupnya dia binasa. Dia menjual Yesus Kristus dengan 30 keping perak. Bapak Ibu, kenapa Yudas melakukan demikian? Ada banyak tafsiran. Tafsiran yang pertama, karena Yudas melihat Yesus itu bukan orang atau raja yang diharapkan. Iskariot adalah nama atau suatu daerah di mana tempat banyak ada pemberontakan. Banyak orang yang memakai belati, perlawanan terhadap orang-orang di dalam Romawi. Maka ketika Yudas Iskariot melihat Yesus, itu malah menyembuhkan seorang perwira daripada orang Romawi. Dia malah mengampuni musuh-musuh daripada orang-orang Yahudi. Maka dia berpikir, raja apa ini? Mesias apa ini? Maka dia pikir, sudahlah, jual dengan 30 keping perak. Tapi tafsiran yang kedua, yang lebih baik, karena ada dalam Alkitab, karena Yudas tamak. Karena dia ingin mendapatkan uang lebih. Dalam Injil Yohanes menjelaskan kepada kita, dia sering mencuri uang di dalam kas. Dia ambil untuk kepentingan pribadi. Dan sudah saatnya dia mau menjual Yesus dengan 30 keping. Karena ketamakannya, dia mengharapkan dengan menjual Tuhannya itu, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu uang. Bapak Ibu, 30 keping perak itu harga yang murah. Di dalam Taurat Musa, dalam Keluaran, 30 keping perak adalah harga seorang budak. Disertakan di dalam Keluaran, jika ada seorang yang mempunyai lembu, dan lembu itu tidak sengaja menanduk budak, gantinya apa? Gantinya 30 keping perak. Yudas menjual Tuhan, Sang Firman, gurunya itu, dengan harga budak. Begitu murah. Bapak Ibu, ini seperti Bapak Ibu, handphone yang mahal kita dapatkan dengan harga yang begitu murah. Begitulah Yudas lakukan. Dia lakukan kepada Yesus, dia jual. Dan kita bandingkan, kita sudah membaca bertanggapan dalam minggu ini. Membandingkan seorang perempuan yang melakukan kesalahan tapi dia bertobat. Akhirnya apa? Di hari terakhir, di minggu terakhir, dia datang, dia mengurapi Yesus dengan minyak murni narwastu. Harganya berapa? 300 dinar. Sedangkan 30 keping perak itu setara dengan 120 dinar. Lihat, Maria tahu seberapa besar nilai Kristus. Seberapa nilai value Kristus. Tetapi Yudas tidak sadar bahwa Yudas itu menjual yang tak ternilai demi budak. Demi harta yang kecil sekali. Bapak Ibu, kalau kita pikirkan, Yudas, saya nggak mungkin jadi Yudas. Tetapi hati-hati Bapak Ibu. Kita bisa berpikir cara pikir Yudas. Bagaimana itu? Kita pikir, ya sudahlah, untuk apa saya jadi Kristen terus? Untuk apa saya percaya Yesus? Tidak ada untungnya. Mendingan saya jual kepercayaan saya jual iman dengan sesuatu yang menyenangkan saya. Menyenangkan saya untuk tujuan hidup saya, untuk yang namanya karir saya. Dan Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu sering melakukan KKR regional, terutama daerah Kalimantan, kita mesti berdoa. Saya pernah ke sana, dan di situ ada orang yang menjual iman demi pekerjaan. Dia menjual demi pasangan. Karena bagi dia, Kristus tuh nggak ada artinya. Bahkan ada yang menjual yang namanya keiman ya, demi pulsa, Bapak Ibu. Kalimantan sulit mendapatkan internet pada zaman saya, sekitar 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Maka apa yang dilakukan? Dia mau beli pulsa, dia mau beli kuota untuk media sosialnya dia, untuk update aktualisasi diri. Tetapi counter yang paling dekat itu tidak mau menjual kalau dia Kristen. Apa yang terjadi? Dia bergumul, akhirnya dia menyerah. Dia perlu aktualisasi diri, dia perlu yang namanya suatu internet, sehingga apa yang dilakukan? Dia convert. Yudas bisa ada di dalam diri kita. Kita bisa jual segala sesuatu demi keinginan kita, demi kesenangan kita, demi apa yang menjadi ambisi kita, jual Kristus demi hal yang tidak benar. Maka kita juga jangan merasa diri kita, Yudas, nggak usahlah kasih nama Yudas di dalam anak-anak kita. Tapi hati-hati, ada spirit, ada yang namanya pola pikir Yudas yang ada di dalam hidup kita. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yudas mengetahui bahwa Kristus itu ternyata rela mati disalibkan, dia panik. Dia akhirnya melakukan suatu tindakan untuk membalaskan. Dia mau balikin. Tapi sebelum kita lanjutkan, jika kita berpikir seperti Yudas lihat bahwa Kristus itu bisa melakukan segala tindakan mujizat, supranatural. Maka alangkah baiknya jika Tuhan Yesus itu dijual, saya dapat harta, toh Yesus pun bisa melepaskan diri dari cengkraman para orang yang menangkap dia. Di Taman Getsemani jelas sekali ketika Kristus itu mau ditangkap, ada Petrus yang keluar belati, dia potong salah satu daun telinga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Petrus ditegur. Simpan! Jangan kamu kira aku tidak bisa panggil 12.000 pasukan legion dari surga. Jangan kamu kira saya tidak bisa membela diri. Simpan! Saya ini harus mati karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yudas berpikir, kalau saya jual, pasti Yesus akan selamatkan diri sendiri. Tetapi dia lupa, memang sudah seharusnya dan sesuai firman Tuhan, bahwa Mesias itu mati disalibkan. Yudas nggak sadar. Bapak Ibu, kita mesti meng-highlight ya, Yesus rela mati, bukan terpaksa. Dia rela. Waktu saya masih SD, Bapak Ibu, waktu SD, badan saya nggak sebesar ini, kecil. Dan saya tuh dibully, Bapak Ibu. Saya kalau ke sekolah tuh jalan kaki, Bapak Ibu. Bersyukurlah para remaja, pemuda yang diantar papa mamanya naik motor, naik kendaraan. Saya jalan kaki. Dan di tengah perjalanan saya ketemu dengan anak-anak yang memalak saya. Membuli. Mungkin ada pengalaman juga Bapak Ibu seperti itu. Dibully. Dimintain uang padahal kagak punya uang. Mungkin dia lihat saya punya uang tapi saya nggak punya uang. Oke lah, saya kasih sedikit kalau ada. Tapi saya nggak bisa jajan. Saya kasih, lama-lama dia nunjak. Setiap hari saya ditungguin Bapak Ibu. Kurang ajar. Mentang-mentang badan saya kecil, masih SD, pakai celana merah. Dia udah SMP, ada yang SMA. Dia memalak saya. Kurang ajar. Saya pikir dalam hati, nanti ya, kalau saya sudah gede, siap-siap saya bales. Siap-siap saya lawan, siap-siap saya bales. Tapi itu nggak pernah terjadi, Bapak Ibu. Saya nggak pernah ketemu lagi, saya nggak pernah terjadi, dan mungkin dia lebih besar dari saya. Saya mau bales, tapi nggak mampu. Lihat ya, saya mau membalaskan orang tersebut, tetapi saya nggak mampu. Bedanya Kristus. Kristus mampu balas, tapi dia tidak mau. Di atas kayu salib, semua orang berseru, turun, turun. Selamatkanlah dirimu, lepaskanlah kami. Turun kalau kamu pengen menghancurkan bait suci dan bangkitkan lagi bait suci. Turun. Tapi Bapak Ibu, perkataan itu adalah perkataan penghujatan karena Kristus yang Maha Kuasa itu bisa turun. Dan ketika turun itu, tentu itu adalah hal yang mengerikan karena dia bisa membalaskan kepada orang-orang yang mencemooh dia. Tetapi mengapa dia tidak lakukan? Karena dia rela mati. Itu bedanya. Kalau kita terpaksa Bapak Ibu, dia rela mati. Kita balik lagi ke dalam Yudas. Ketika Yudas sadar bahwa Yesus rela mati, dan keputusan daripada mahkamah tertinggi, mahkamah agama, dan juga orang-orang Romawi, Pontius Pilatus, menjatuhkan hukuman salib, menghukum mati orang tak berdosa. Menariknya, Yudas sadar.
Dalam pasal 27 yang kita sudah baca secara bergantian. Yudas sadar bahwa dia sudah menjual orang yang tidak berdosa. Dia sadar. Dia sadar, artinya dia tahu dosanya. Ada orang yang tidak tahu dosa. Cuek aja, minimal Yudas tahu dosanya. Tapi permasalahannya dia tidak berpaling kepada Allah. Dia pergi kepada imam, dia mengembalikan dengan cara, bukankah itu cara agama? Cara setiap agama untuk menyelesaikan masalah dosa, yaitu dengan suatu pahala, dengan suatu ritual, dengan segala sesuatu, sehingga seolah-olah Yudas bisa menyelesaikan masalahnya dia, tanggung jawab dia karena dia melakukan dosa dengan cara manusia. Itu nggak bisa. Para imam menolak uang yang dibalikan, bahkan menjualnya kepada orang tukang periuk menjadi tanah darah sesuai dengan firman Tuhan. Itu cara manusia. Dan banyak di antara kita juga memikirkan dengan cara yang sama. Seolah-olah dengan saya memberikan persembahan, segala dosa-dosa kita bisa diampuni. Enggak. Hanya di dalam kasih, dalam anugerah, iman semata dalam Yesus Kristus, semua bisa dibayar tuntas. Tapi saya menarik lagi yang lebih dalam. Dia melakukan tindakan, Yudas melakukan tindakan, dia tidak berpaling kepada Kristus, dia tidak berpaling kepada Tuhan, tapi dia berpaling kepada manusia, cara manusia. Itu kenapa? Karena bagian yang selanjutnya, dia tidak punya hati bertobat. Bapak Ibu, kita lihat ya, pasal 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, LAI menuliskan menyesalah dia. Bapak Ibu, kata yang dipakai, kata yang berbeda dari metanoia. Metanoia artinya bertobat, tetapi yang dipakai oleh LAI menggunakan kata metamelomai. Artinya dia cuma berubah feeling. Dari feeling yang tadinya melakukan tindakan yang dia anggap benar, menjadi feeling dia merasa bersalah. Tetapi tidak membawa ke dalam pertobatan. Maka hati dia, hati yang tidak diperbarui. Hati dia adalah hati yang tidak bertobat. Dan hati dia fokusnya hanya kepada dosa, kepada manusia, dan tidak ada pengampunan. Tidak pernah meminta pengampunan kepada Allah. Minggu lalu, pendeta Tama sudah menjelaskan kepada kita. Orang yang hatinya suci bisa melihat kerajaan surga. Kita bisa lihat orang yang kalau misalkan dia diperbarui, dia mengalami regenerasi, maka buahnya akan nyata. Tindakan akan nyata. Yudas, dia melakukan tindakan yang salah. Kenapa? Karena hatinya belum beres. Hatinya itu adalah hatinya untuk diri sendiri, untuk ketamakan. Dia berkutat di dalam dosa dan tidak menyerahkan kepada Tuhan. Dia putus asa dan akhirnya dia mati. Dia mati bunuh diri. Kalau kita pikir-pikir, Yudas ya. Yudas bisa aja berkata mentalnya mental victim. Bisa saja. Victim mentality. Kenapa saya melakukan itu? Karena Tuhan sudah tetapkan. Bisa ya begitu ya. Karena Tuhan sudah tetapkan. Loh, kenapa saya menjual Tuhan? Ya karena memang sudah terpaksa. Karena Tuhan kasih yang namanya iri. Namanya hati ketamakan. Orang seperti itu nggak mungkin bisa ada pertobatan. Orang seperti itu tidak bisa namanya menerima kabar baik. Tidak bisa menerima kabar baik. Karena orang itu sudah memblok kabar baik. Dia merasa dia victim. Mengapa saya tidak bisa ke gereja? Mengapa saya tidak bisa datang kepada Tuhan? Karena saya sulit hidupnya. Karena saya menderita. Karena Tuhan izinkan saya menderita sehingga saya sulit mendapatkan yang namanya kesempatan untuk beribadah atau berdoa. Saya rasa orang yang punya mental victim ya, victim terzolimi, kenapa saya begini, itu adalah orang-orang yang tidak pernah merasa bahwa Tuhan sudah berbelas kasihan kepada orang tersebut. Merasa dia korban. Kenapa saya tidak bisa melakukan ini dan itu? Karena saya tidak seperti dia. Karena dia lebih kaya, karena dia lebih hebat, karena dia lebih apapun. Saya ini korban. Dan ternyata itu memblok kabar baik kepada kita. Bapak Ibu bersyukur loh kepada Tuhan. Kenapa kabar baik itu disampaikan kepada setiap orang. Kepada setiap orang kabar baik dinyatakan. Berbicara tentang dosa ya. Ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya lihat di dalam video Bible Project. Bapak Ibu bisa lihat di dalam YouTube Bible Project. Ada versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dan saya lihat di dalam bahasa Inggris, itu ada suatu penjelasan bagaimana Yerusalem itu hancur, Bapak Ibu. Yerusalem hancur. Tabut perjanjian sudah tidak ada lagi. Yerusalem runtuh, tempat beribadah, tempat yang dikatakan kota suci, kota Allah berdiam runtuh. Itu menjadi ratapan bagi orang Yahudi. Wah, ngeri, ratapan, mengerikan. Tapi di dalam video itu saya diingatkan di dalam Yesaya itu.
dijelaskan suatu sukacita karena ada kabar baik. Sukacita kenapa? Karena kaki-kaki orang yang begitu indah yang mengabarkan kabar baik. Saya bingung apa hubungannya? Apa hubungannya kabar baik dengan kaki-kaki orang yang membawa kabar baik? Nggak nyambung kan? Apa hubungannya? Tapi saya mengerti, karena pada zaman itu, seseorang yang mau mengabarkan kabar baik, dia harus lewati gunung. Dia harus lewati lembah. Dia harus berlari lebih cepat dari musuh-musuhnya. Untuk apa? Untuk berseru, kabar baik sudah datang. Kabar baik. Maka mungkin kaki-kakinya hancur. Kaki-kaki dia lecet, kaki-kaki dia rusak. Kenapa? Karena dia harus memberitakan kabar baik. Tetapi kaki-kaki itu adalah kaki-kaki yang manis. Kaki-kaki yang indah. Karena menyampaikan kabar baik. Kabar baik. Dan kabar baik itu kita tahu di dalam Kristus Yesus yang kakinya diremukkan, kakinya dihancurkan, kakinya dihancurkan, disalibkan. Jadi kabar baik bagi kita semua bahwa kita menerima kabar baik. Jika orang merasa kita mental victim, kita merasa sudah broken, sudah hancur, kita tidak akan pernah menerima kabar baik. Kita hanya fokus kepada diri sendiri. Bagian kedua, Bapak Ibu, ketika berbicara tentang Yudas, kita masuk ke dalam bagian kedua. Yudas melakukan namanya pengkhianatan, tapi selanjutnya kita masuk ke dalam Petrus. Petrus adalah penyangkalan. Petrus, Bapak Ibu, seorang leader, seorang pemimpin, dia rasul yang paling senior, dia rasul yang paling excellent. Bahkan Tuhan pernah berkata di atas batu karang, dia pernah berbicara kunci kerajaan akan diberikan. Dia menjadi pemimpin daripada gereja, dia leader. Tetapi ketika berbicara tentang penyangkalan, dia gagal. Dia mengalami kegagalan, dia menolak Yesus Kristus 3 kali. Tapi sebelum kita melihat kejelekannya Petrus, kita lihat kebaikan, kehebatan dari Petrus, biar kita berimbang. Petrus itu benar-benar membela gurunya. Petrus itu datang, dia membuktikan dia mau membela, dia mau mati bagi gurunya. Ketika di Taman Getsemani dia bawa belati. Dia bawa pedang. Untuk apa? Untuk membela diri. Untuk membela yang namanya gurunya. Dia melakukan itu. Artinya apa? Dia benar-benar sungguh-sungguh membela. Dia sungguh ikut. Dia berani. Dia berani. Oh, ini penting sekali. Penting sekali. Karena jangan sampai kita tidak... ada hal yang baik dari Petrus selain keberanian. Tapi kita mesti belajar dalam keberanian hal ini. Dia benar-benar memproklamir, dia bela. Saya di dalam khotbah tadi pagi saya menceritakan bahwa Kristus itu nggak perlu dibela, Bapak Ibu. Di dalam sekarang banyak agama-agama membela Allahnya dia. Banyak agama membela Allah itu harus ditinggikan, tetapi saya juga harus mencatatkan bahwa Allah kita itu tidak perlu dibela. Karena Allah seperti apa sih yang dibela oleh manusia? Allah itu justru membela kita. Allah ya Allah. Allah nggak mungkin dibela oleh manusia. Tetapi kenapa kita harus membela Kristus? Kita mesti mensupremasikan Kristus. Karena kita adalah murid-muridnya. Mengapa hal itu penting? Karena banyak orang mencemooh. Bapak, Ibu berani gak ketika di dalam pekerjaan, di dalam relasi teman, terus ada yang mengejek, kok Tuhan kamu kok mati telanjang, hahaha. Berani gak kita, jangan macam-macam. Jangan kamu menghina. Jangan kamu memperolok-olok. Atau kita diam saja dan ikut tertawa. Petrus berbeda. Ketika ada masukan, datang menyerbu di Getsemani, dia berani. Dia membela gurunya. Dia membela Yesus, artinya memang dia sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan. Bahwa dia akan benar-benar bersama-sama Yesus mati bersama. Bapak Ibu, ini pengertian yang penting ya. Mau gak kita mensupremasikan nama Tuhan? Waktu itu, Bapak Ibu kalau tahu kasus di dalam Indonesia begitu banyak tentang penistaan agama. Ada yang memain-mainkan, satu itu ada yang memain-mainkan yaitu salib kita dengan Katolik itu berbeda. Bapak Ibu tahu bedanya? Kalau salib kita kosong nggak ada gambar Yesus. Tetapi rekan-rekan kita dari Katolik itu punya salibnya itu ada Yesusnya. Kita nggak membahas perbedaannya kenapa. Tetapi ada satu orang bikin posting untuk jokes, untuk lucu-lucuan. Ternyata salibnya yang versi Katolik itu lepas antara salib dengan Yesusnya. Sehingga kawat yang mengikat dia lepas,
hanya menggantungkan yang namanya bagian kaki. Apa yang terjadi? Yesus tuh nyungsep ke bawah, ditahan oleh sama yang namanya kawat yang masih ada tersangkut di bagian kaki. Lalu diposting jadi ketawa-ketawain, dibikin ejekan. Lihat, Tuhanku itu bukan cuma mati, tapi dia nyemplung. Saya lihat begitu, tidak lucu sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan, simbol agama. Memang kita tidak perlu membela Tuhan, karena Tuhan bisa membela diri sendiri. Saya clear dalam teologi itu. Tapi kalau kita di dalam mulut kita tidak bisa membela, di dalam kesaksian hidup kita tidak bisa menyatakan Kristus tidak boleh dipermainkan. Jangan-jangan orang lain makin mencemooh kita. Petrus itu powerful. Petrus itu berani. Petrus itu berani membela imannya. Ketika ada orang datang, dia siapkan. Hal yang positif dari Petrus. Hal positif kedua adalah Petrus ikut Yesus. Walaupun Yesus ditangkap, dia ikut dari kejauhan. Dalam Matius 26 ayat 58 dijelaskan bahwa dia melalui Yohanes. Yohanes kemungkinan besar ada relasi dengan orang-orang di dalam mahkamah pengadilan. Jadi dia mengizinkan yang namanya Petrus tuh masuk sampai ke halaman. Sedangkan Yohanes tuh bisa masuk sampai dekat salib Yesus. Maka apa yang dilakukan Petrus? Petrus itu mampu berjuang sampai titik yang paling dekat dengan Yesus, bukan karena kepo Bapak Ibu, bukan karena penasaran guruku nanti gimana ya? Nanti guruku akan melakukan mujizat atau gimana? Dia ikutin. Dia sungguh-sungguh. Dia benar-benar menggunakan segala cara untuk melihat, untuk benar-benar beserta dengan Yesus Kristus itu. Hal yang baik. Maka kita bisa simpulkan dia sungguh-sungguh membela, dia ikut Yesus walaupun dari jauh. Maka kita jelas di sini kita simpulkan Petrus sungguh-sungguh mencintai Yesus Kristus. Petrus cinta, dia lahir dari dirinya sendiri. Maka kalau dia jatuh di dalam dosa bukan karena sengaja, tetapi karena dia dicobai dan dia jatuh. Beda dengan Yudas. Yudas kita sudah baca, dia mencari kesempatan untuk jual gurunya. Artinya dia mencari kesempatan untuk melakukan dosa. Petrus jatuh. Tapi apakah Petrus lebih baik? Kita lihat lebih dalam lagi. Kita masuk ke dalam bagaimana Petrus bisa jatuh dan mengapa Petrus bisa jatuh. Memang Bapak Ibu, ketika masuk ke dalam Jumat Agung Paskah, kita pasti akan mendapatkan tokoh-tokoh Alkitab, baik Yudas, baik Petrus. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan, saya renungkan dan membaca satu komentari, dikatakan kenapa sih kita harus membahas Petrus? Bukankah dari sekolah minggu, dari remaja, SMA, pemuda, pemudi pun sudah tahu cerita tentang Petrus? Dia menyangkal 3 kali, ayam berkokok, dia bertobat. Mudah kan? Ngapain diulang-ulang lagi? Tapi satu yang menggelitik, mungkin kita tahu secara superficial, tapi kita tidak mengerti mengapa Petrus mengizinkan kisah ini dituliskan. Mengapa sejarah ini harus diceritakan, karena kita kadang-kadang dan seringkali melupakan kisah sejarah. Kita sering lupa. Maka Petrus menuliskan firman Tuhan ini. Petrus mengapa jatuh dan menjadi peringatan bagi kita? Karena yang pertama, dia tidak percaya peringatan Yesus. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 26. Kita lihat di ayat 31. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Lihat ayat 33. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ayat 34, Yesus memberikan firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lihat, ada warning. Warning itu diberikan pertama kali, kedua kali. Ayat 35, Petrus kembali menolak warning daripada Yesus. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Kenapa Petrus jatuh? Karena dia tidak sungguh-sungguh percaya warning, peringatan, padahal Yesus Kristus sang firman. Dia berkata benar, dia adalah sumber kebenaran. Dia mengkoreksi firman. Lihat ya, hebat lu Petrus, hebat.
Dia koreksi firman Tuhan. Dan ini tindakan BODOH, bodoh. Bodoh. Tapi seringkali bisa jadi kita semua, termasuk saya, bisa melakukan hal yang sama. Kita koreksi firman Tuhan. Tuhan, saya kayaknya bolehlah pacaran dengan beda agama. Kalau dia mungkin jatuh, tapi khusus saya bisa Tuhan. Tuhan kan memberkati saya. Lihat ya, mirip polanya. Atau kita pernah membaca, jangan mencuri. Oh Tuhan, jangan mencuri itu khusus orang-orang di pejabat. Tapi kalau titip absen, nggak apa-apa. Itu nggak korupsi, itu nggak mencuri. Sama. Kita mikir, oh Tuhan, saya baca firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu berlaku untuk dia, bukan buat saya. Petrus lakukan hal yang sama. Semua orang, rekan-rekan saya jatuh, tetapi saya tetap berdiri. Dia mengkoreksi firman Tuhan, tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, ayam itu tidak akan berkokok sebelum kamu menyangkal 3 kali. Satu peringatan. Maka Bapak Ibu, ketika kita baca firman Tuhan, kita baca ini sebagai peringatan, sebagai penghiburan, sebagai kekuatan, supaya kita jangan jatuh, jangan bodoh di dalam membaca firman Tuhan. Jangan bermain-main seperti Petrus, karena Petrus pun jatuh di dalam dosa. Petrus menyangkal 3 kali. Kita nggak selebih hebat Petrus. Kita nggak tinggal bersama dengan Sang Firman. Kita tidak melakukan mujizat-mujizat yang hebat. Petrus tuh melakukan mujizat yang hebat. Petrus melakukan pengusiran yang namanya setan. Dia bisa melakukan segala tindakan-tindakan yang begitu hebat. Dia berjalan di atas air. Tetapi Petrus dituliskan jatuh dan dia menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan minta kita berjaga-jaga. Di Taman Getsemani, Yesus berbicara kepada murid-muridnya, 3 murid itu. Berjaga-jagalah, roh itu penurut, daging itu lemah, tapi kadang-kadang suka dipakai buat mabok-mabokan. Roh itu penurut, Pak Peter, daging itu lemah. Maka saya ditawarin namanya anggur, ditawarin bir, saya mabok-mabokan. Kenapa? Karena sesuai firman Tuhan. Roh itu penurut, daging itu lemah. Maka saya jatuh. Hati-hati, jangan pakai firman Tuhan untuk membela diri. Hati-hati, warning yang Tuhan bilangkan. Jangan berkata, saya sanggup. Mengapa Petrus jatuh? Itu yang pertama, tidak percaya peringatan Yesus. Yang kedua, dia meremehkan rekan-rekannya. Dia memang berkata, walaupun yang lainnya itu jatuh, aku akan mengajak rekan-rekan untuk tidak jatuh. Tapi sebenarnya di dalam hatinya, dia merasa dia hero. Dia paling hebat. Dia paling hebat dibandingkan yang lain. Dia superior. Dia mengandalkan dirinya. Mereka itu lemah, saya itu kuat. Bapak Ibu, ada orang kaya melihat ada orang yang kekurangan, miskin, kekurangan finansial. Dia berkata dalam hatinya, kenapa ya? Rekan saya yang kekurangan itu bisa meninggalkan imannya ya? Kok begitu amat ya? Kok bisa jual Yesus ya? Kita mungkin berpikir begitu. Saya tuh nggak mau loh jual. Si kaya itu berkata dalam hati. Tapi Tuhan tegur Bapak Ibu. Tuhan tegur si kaya itu ketika dia merefleksikan, dia mikir, dia berdoa. Tuhan tegur. Mungkin saja kalau si kaya ini menjadi miskin, hidup seperti itu mungkin jauh-jauh menyangkal Tuhan. Karena Tuhan pageri saja. Karena Tuhan kelilingi saja dengan border, sehingga orang tersebut tidak jatuh. Maka bersyukurlah Bapak Ibu jika ada gereja, jika ada apapun yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah, baik finansial, baik keluarga. Saya tidak berkata orang miskin pasti menyangkal Tuhan, tidak. Tapi bisa jadi orang miskin pun jauh lebih beriman dibandingkan yang kaya. Tapi saya mau mengatakan jangan kita merasa diri lebih hebat. Sesungguhnya kita adalah debu. Sesungguhnya kita adalah debu. Di mata Tuhan kita adalah pendosa besar. Pendosa besar. Dan kalau Tuhan izinkan terjadi pergumulan, kita belum tentu lebih hebat dari rekan kita yang berjuang. Mereka ada pergumulan, kita itu nothing. Petrus harusnya tahu. Di dalam pembicaraan di ruang atas, Yesus berkata dalam pokok anggur, di luar aku, di luar Yesus Kristus, kamu tidak bisa melakukan apapun. Nothing. Nothing is nothing. Petrus merasa dirinya superior, dia remehkan yang lain, merasa hebat, dia merasa bisa menjadi juru selamat. Dia lupa dirinya adalah debu. Dia lupa anugerah Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa Petrus jatuh? Tadi kita bicara tentang dia gagal percaya peringatan Tuhan. Dia meremehkan rekan-rekannya. Dia juga mau menjadi juru selamat.
Saya sudah singgung juga di poin kedua. Dia hadir di situ, dia dekat dengan Yesus, dia berusaha sedekat-dekatnya, dia mau pengen membela, dia merasa superhero, dia hebat. Tetapi sebenarnya orang yang dewasa sadar dirinya itu lemah. Orang yang dewasa secara rohani sadar dirinya tuh nggak bisa. Dia nggak bisa masuk di tengah-tengah dosa dan menjadi juru selamat. Saya mengutip kesaksian dari pendeta Benjamin Intan ya, di dalam kelas dia sering sekali berbicara. Ada mahasiswa teologi berusaha mengabarkan kabar baik di tempat pelacuran. Tempat pelacuran. Apa yang terjadi? Ada 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki. Apa yang terjadi? Yang perempuan itu akhirnya melacur. 2 orang itu akhirnya ikut memakai satu hal yang mengenaskan mahasiswa teologi. Bahkan teman saya, rekan saya pun juga meninggalkan iman. Mengapa hal itu terjadi? Karena dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya di atas semuanya, dia meremehkan, dan juga dia merasa dia juru selamat. Saya datang ke tempat pelacuran, maka pelacur-pelacur akan tobat. Enggak. Doa Bapa kami sudah jelas. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah daripada yang jahat. Kenapa? Kalau si jahat itu datang, pasti kita kalah. Kalau kita mengandalkan diri sendiri. Adam aja yang lahir dalam kondisi tidak berdosa aja gagal. Apalagi kita. Maka hati-hati, Petrus menjadi gambaran bagaimana dia merasa diri hebat, superior. Tapi memang Tuhan berikan anugerah bagi Petrus. Nanti setelah dia jatuh, Tuhan berdoa supaya iman dia tidak gugur. Dan setelah dia insyaf, Petrus akan menguatkan saudara-saudaranya. Tetapi itu karena anugerah. Karena dirinya sadar dia tidak layak. Maka kenapa kegagalan yang Bapak Ibu harus ingat? Kenapa gagal? Selain peringatan, selain meremehkan, selain dirinya merasa seperti Mesias, dia yang keempat, karena dia gagal untuk berdoa. Di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Di Taman Getsemani Tuhan sudah bilang, ayo berdoa. Ada Petrus, ada 2 anak Zebedius, Yakobus dan juga Yohanes ikut berdoa bersama-sama, berdoa seperti biasa di Taman Getsemani. Tapi Petrus, Yohanes, dan Yakobus gagal. Kenapa? Kecapean Tuhan. Kenapa? Capek. Jagal berjaga-jaga. Capek, begitu lelah. Sudah dong, saya udah ikut Yesus. Saya udah capek, sudah waktunya malam-malamnya tidur. Padahal kita tahu bahwa Yesus Kristus 100% manusia dan 100% Allah. Dia juga mengalami keletihan, tetapi dia tetap berdoa. Saya percaya Bapak Ibu, seorang tafsiran mengatakan bahwa kemenangan Yesus Kristus bukan hanya terjadi di dalam yang namanya salib, tetapi kemenangan yang paling awal, kemenangan itu bisa dipastikan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani dan dia berkata, cawan ini harus kuminum. Kemenangan, bukan kemenangan di atas kayu salib saja, tetapi di Getsemani dia bergumul, di Getsemani dia tunduk, dia melakukan kehendak Bapa, karena dia sadar doa itu penting. Bapak Ibu, ini menjadi refleksi bagi kita. Kristus itu di atas kayu salib, dia berdoa, dia berseru kepada Allah Bapa, tetapi doanya tidak didengar. Yesus berseru, Eli, Eli lama sabatani, tetapi kegelapan terjadi. Tidak ada suara. Doa Yesus tidak didengar. Doa Yesus Tuhan tidak dengarkan. Supaya apa? Supaya kita, anak-anak yang dimurkai, menjadi anak-anak yang disukai, yang disegani karena pekerjaan Kristus. Sehingga kita sebagai anak-anak kerajaan Allah boleh berdoa. Boleh berdoa kepada Bapa di surga. Tapi sebelum itu terjadi ada paradoks. Paradoks anak tunggal Allah tidak didengarkan di dalam doa. Supaya kita ini bisa berseru. Kita bisa berdoa di hadapan Tuhan. Ini satu hal yang indah Bapak Ibu. Doa itu privilege Bapak Ibu. Saya menantang Bapak Ibu. Bukan hanya mengimbau, menantang. Jika Bapak Ibu sungguh-sungguh benar-benar sadar doa itu privilege. Sabtu, doa pagi. Ikut mendoakan gereja. Gereja ini sedang bergumul di dalam yang namanya pembangunan. Bergumul di dalam tempat. Bergumul bersama-sama dalam pelayanan. Ajak berdoa. Kenapa? Karena ini peperangan. Pak Peter, capek Pak. Senin sampai Jumat saya sudah kerja. Sabtu, me time dong. Sabtu saya harus dong istirahat. Saya bangun lebih early. Sama Bapak Ibu. Petrus gagal. Petrus gagal berdoa karena dia letih. Dia pikir diri sendiri.
Dia lupa berdoa dan dia gagal, jatuh. Jangan merasa lebih hebat dari Petrus. Pakai kesempatan kita berdoa bersama di dalam gereja. Berdoa secara komunal. Saya percaya juga ada doa secara pribadi. Tapi alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Kenapa? Mungkin ada salah satu di antara kita nggak tahu cara berdoa. Nah, kita doa syafaat kan bersuara kan. Nah, kadang-kadang kalau doa kan bingung kan, doanya gimana ya? Nah, kadang-kadang bisa nguping Bapak Ibu. Gak apa-apa, nguping. Oh, ternyata begini. Pak Ari doanya begini. Oh ya, saya dengerin dikit. Oh ya, saya ikutin dikit. Nggak apa-apa. Itu bertumbuh bersama. Nggak usah malu. Karena doa pun memang diajarkan. Tetapi yang tidak berdoa, yang merasa diri hebat, merasa diri aku capek, sudah Tuhan ngerti. Nanti kalau sudah saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya doa deh. Hati-hati. Jangan merasa hebat. Karena Petrus itu gagal. Bapak Ibu, akhirnya kita tahu kenapa Petrus itu tidak lebih baik dari Yudas. Karena anugerah semata. Kalau kita lihat dari penyangkalan Yesus ya Bapak Ibu. Di dalam penyangkalan penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus, dia menyangkal 3 kali. Dia pertama kali, dia masuk ke dalam pelataran, dia ketemu dengan gadis. Gadis itu adalah seorang hamba yang berumur 10-15 tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Petrus itu sedang duduk, mungkin kedinginan. Tiba-tiba gadis yang bukain pintu. Lihat, bukankah kamu salah satu di antaranya? Lihat ya, jawaban dari Matius, versi Matius dikatakan, Petrus itu pura-pura gila. Tahu ya? Ditanya apa langsung pura-pura, nggak tahu apa ya, nggak ngerti, saya tidak tahu apa yang kamu maksud. Dia bohong kecil. Tapi ketika penyangkalan kedua, jika Bapak Ibu perhatikan, dia menyangkal bukan dengan kebohongan saja. Dia menyangkal dengan sumpah. Saya bersumpah saya nggak kenal. Lihat ya, klimaks ya. Dari mulai yang kecil. Lalu ketiga, bukan cuma bersumpah. Dia menolak Tuhan. Bahkan dia mengutuki orang tersebut. Dalam firman Tuhan, orang yang mengutuki Tuhan, orang yang bersumpah palsu, layak dihukum mati. Dan Petrus juga harusnya dihukum mati. Dia tidak lebih baik dari Yudas. Dia tidak lebih baik, maka harusnya Petrus itu juga diberikan hukuman mati. Tapi Petrus bersyukur. Dia bersyukur dia bukan datang kepada manusia. Dia bukan datang kepada agama. Ketika ayam berkokok, dia pergi. Dia tinggalkan, dia ingat firman Tuhan. Dia ingat firman Tuhan, dan saya percaya dia juga ingat bahwa khotbah di bukit yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena akan dihibur. Karena Petrus dihibur. Di dalam Yohanes 21, percakapan Yesus dengan Petrus. Petrus itu kembali ke dalam penjala ikan. Yesus hadir. Petrus pun tahu bahwa Yesus itu menampakkan diri. Dia diam-diaman, makan ikan diam-diaman, gak mau ngomong. Akhirnya sampai Yesus berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lihat ya, gelarnya Petrus. Itu gelar dari Yesus loh, Petrus. Jadi dia udah lulus S1, dapat gelar Petrus. Tapi ketemu yang namanya Yesus di Yohanes 21, gelarnya dicopot. Namanya Simon. Simon, kamu tuh dulu Simon kecil. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus nggak menjawab, aku lebih mengasihi aku. Aku sudah buktikan, saya ikutin kamu loh Yesus. Sampai ke dalam situ, saya pernah bawa pedang. Dia nggak berani ngomong itu. Dia bilang, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia nggak bisa lagi mengandalkan diri sendiri. Dia bilang, aku tahu. Kayak Yesus bilang, gembalakanlah domba-domba. Tuhan bertanya 2 kali. Petrus pun nggak menjawab lagi. Dia bilang, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombamu. Akhirnya 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sedih hatinya. Dia sedih, dia ingat, dia pernah menyangkal 3 kali. Disinilah kasih. Dia datang bukan ke manusia. Dia datang dihibur oleh Kristus. Karena Tuhan menghibur yang berduka cita. Menghibur. Dan oleh sebab itu Petrus bisa menguatkan saudara-saudaranya. Petrus bisa menguatkan rekan-rekannya. Dia menjadi kepala dari pemimpin. Tapi Bapak Ibu, itu bukan hal mudah. Kisah Petrus, Bapak Ibu, kisah Petrus yang menyangkal 3 kali dituliskan di setiap Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bapak Ibu, Petrus itu pemimpin gereja.
Dia itu kepala dari kepala. Dia itu the first among equals. Dia memimpin gereja pada saat itu. Dia bisa saja robek ayat itu. Dia bisa gunting penyangkalan itu. Tapi Petrus sengaja tuliskan, aku pemimpin. Aku pernah berbuat dosa. Dia pernah melakukan dosa untuk peringatan bagi kita semua. Jangan melawan Tuhan. Satu peringatan, Bapak Ibu. Markus tuh Injil pertama yang dituliskan. Markus bukan rasul. Markus tuh paling singkat. Bapak Ibu, paling singkat. Dituliskan dengan cepat, tergesa-gesa. Markus tuh bukan rasul. Dia bukan saksi mata pertama. Tapi Markus kenapa Injilnya sah masuk dan masuk dalam kanonisasi Alkitab? Karena kesaksian dari siapa? Dari Petrus. Kalau itu kesaksian Petrus, berarti Petrus sendiri mengakui dia menyangkal 3 kali. Bapak Ibu, pemimpin agama pun, pemimpin dunia apapun, ketika dia berada di pihak pemenang, nggak pernah menuliskan kesalahan pemimpinnya. Tapi dia menuliskan, supaya sadar bahwa Alkitab ini bukan kisah Petrus. Alkitab ini bukan kisah seorang yang superhero, enggak, tetapi kisah Mesias yang mati di atas kayu salib. Inilah firman Tuhan. Inilah kabar baik bagi kita, karena dia juga mengasihi kita semua, mengasihi Petrus menjadi peringatan. Maka ending, penutup bagi kita semua, mempersiapkan kita pada Jumat Agung, 5 hari kemudian, dan kita merayakan kemenangan di dalam hari Paskah. Di dalam SCTRI, bagi mahasiswa sekolah teologi, panggilan sebagai hamba Tuhan, itu ada kelas yang namanya hermeneutics, itu menafsirkan Alkitab, dan juga homiletics. Homiletics itu adalah berkhotbah, panggilan hamba Tuhan. Saya, rekan-rekan hamba Tuhan, Karisiko, sama-sama melayani, itu diminta untuk mengecilkan gap antara apa yang dituliskan dalam Alkitab dengan dunia kontemporer. Supaya apa? Supaya pembaca masa kini itu mengerti kontekstual, mengerti bagaimana apa yang terjadi dalam Alkitab, sehingga antara dunia dulu dengan dunia sekarang tuh makin lama makin mengecil. Sehingga kita membaca Alkitab tuh semakin mengerti. Hamba Tuhan dipersiapkan demikian. Maka Bapak Ibu, saya mempersiapkan khotbah itu verbatim. Berbeda dengan rekan-rekan yang lain. Saya siapkan, saya ketik. Saya beri tanda, saya beri penekanan, saya beri itu. Untuk apa? Untuk mempersiapkan. Untuk bagaimana gap itu makin kecil. Saya siapkan ilustrasi, saya siapkan cerita, saya siapkan semuanya. Supaya mempersiapkan. Tapi bagi hari ini, saya pikir tidak perlu memperkecil. Mengapa? Tidak perlu memperkecil. Karena saya harus menyatakan, kita harus sadari, ada gap yang besar antara kita dengan kasih Allah. Jumat Agung, pemberontakan, penyangkalan. Bahkan kalau kita hadir di dalam Bukit Golgota, kita ikut mencemooh. Maka tugas saya sekarang, pada minggu ini, adalah memperbesar gapnya, supaya menyadari betapa hancurnya kita, betapa kita tidak lebih baik daripada Petrus, tidak lebih baik daripada yang manapun di dalam Bukit Golgota ataupun di zaman Tuhan Yesus. Tapi saya juga mau menjelaskan betapa tingginya, betapa indahnya kasih Kristus. Karena di atas kayu salib dia mengampuni kita. Perkataan pertama yang dia katakan pada kita, ampunilah ya Bapa, karena kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Bapak Ibu, peristiwa 911 Bapak Ibu tahu ya, 911 itu adalah peristiwa yang sejarah bagaimana terorisme terjadi di negara paling aman katanya, di Amerika Serikat. Tapi tragedi yang terjadi itu menyebabkan gereja penuh, Bapak Ibu. Lihat ya, gereja penuh. Jadi pastor-pastor di tahun tersebut itu gereja penuh, setiap hari banyak orang datang ke gereja mengaku dosa. Tanya Tuhan, ini kenapa terjadi? Bapak Ibu, itu tragedi kemanusiaan dan saya tahu itu tragedi. Banyak orang bertobat, tapi Bapak Ibu jangan lupa, tragedi yang lebih besar lagi adalah anak manusia mati dan kita yang mensalibkan. Itu tragedi dan seharusnya itu cukup untuk membuat gereja itu penuh. Itu cukup untuk membuat gereja ini harus berkaca kepada melihat kepada Kristus yang tersalib itu. Kita bisa saja seperti Yudas yang mengkhianati, jual apapun demi keinginan kita. Kita bisa juga penyangkal karena ketakutan, karena egois, karena kita menganggap diri hebat, sehingga kita menyangkal kebenaran itu, menyangkal Yesus Kristus. Keduanya mirip.
Mereka dikutuk, tetapi satu orang, Petrus, mendapatkan anugerah. Dan anugerah itu dibagikan ketika kita memandang kepada salib Kristus. Kiranya firman Tuhan ini mempersiapkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Jumat Agung, kita mempersiapkan diri. Kita bersama-sama ikut di dalam Indonesia Arena. Saya tahu begitu jauh. Saya tahu begitu capek ketika pagi-pagi itu harus berangkat. Tapi ini adalah satu bagian kita untuk meresponi, merenungkan firman Tuhan. Terutama mempersiapkan kita dalam Jumat Agung. Kiranya kita diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, bukan karena kami hebat, bukan karena kami layak, tetapi karena anugerah yang Tuhan pimpin, anugerah yang menjaga hidup kami sehingga kami tidak menyangkal Engkau, anugerah yang memimpin kami sehingga kami tidak mengkhianati Engkau. Tapi kami sadar kami tidak lebih hebat dari Petrus, kami tidak lebih hebat dari Yudas yang tinggal bersama-sama dengan Kristus, menikmati satu persekutuan yang lebih intim karena melihat Kristus. Kami sadar kami tidak mendapatkan anugerah tersebut. Oleh sebab itu kiranya kami tidak menyombongkan diri. Biar kami merenungkan cinta kasih Tuhan. Biar kami mempersiapkan hati kami untuk benar-benar setia. Untuk benar-benar menikmati firman dengan benar dan tidak mengkoreksi firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu mengoreksi hidup kami, bukan sebaliknya. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan kuatkanlah gereja ini. Supaya gereja disadar hanya anugerah semata kami ada sebagaimana kami ada. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara karena cinta kasih Kristus yang mati bagi kami dan kemenangan di dalam kebangkitannya menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.